Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Putri Anissa, kelas 2A Hukum Tata Negara dengan NIM 106200015. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk negara, tipe-tipe negara, bentuk-bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Bentuk-bentuk negara yang pertama yaitu negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi. Contohnya, negara yang memiliki bentuk kesatuan seperti Spanyol, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Yang kedua, bentuk negara serikat atau federal. Kedaulatan di negara serikat atau federal berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut terbentuk serikat seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman. Ciri-ciri negara serikat yaitu mempunyai lebih dari satu kepala negara. Yang kedua, memiliki lebih dari satu konstitusi. Yang ketiga, memiliki lebih dari satu kabinet. Dan yang terakhir, memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. Selanjutnya mengenai tipe-tipe negara. Dari segi pendekatan akademik, negara hukum dapat ditinjau dari tiga tipe, yaitu negara hukum klasik atau liberal, yang kedua negara hukum formil atau negara undang-undang, dan yang ketiga negara hukum material atau substansif. Yang pertama, tipe negara hukum liberal atau klasik. Negara hukum liberal adalah negara hukum dalam arti kata sempit yang tugasnya sesuai dengan jiwa zaman liberal, yang tidak lain hanya mempertahankan dan melindungi ketertiban sosial ekonomi berdasarkan asas laissez-faire. Negara tipe ini hanya sebatas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, sehingga secara sindiran biasa disebut satpam atau lebih halus sebagai negara polisi jaga malam. Yang kedua, mengenai tipe negara hukum formil. Negara formal adalah negara hukum dalam arti sempit atau biasa juga disebut sebagai negara undang-undang. Karena implementasi penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan hanya atas peraturan perundang-undangan yang tertulis atau hukum tertulis. Tipe negara ini sangat dipengaruhi oleh paham legisme dan positivisme hukum. Yang ketiga, ada tipe negara hukum material dan negara hukum substantif. Jika pada negara undang-undang hanya berpijak pada peraturan perundang-undangan dan orientasi pada penegakan undang-undang dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum, maka pada tipe negara hukum material atau biasa juga disebut dengan negara hukum substansial tidak demikian halnya. Karena pada tipe negara hukum material, penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan atas hukum dan keadilan dengan tujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang mencerminkan nilai dan rasa keadilan masyarakat. Hukum tidak dimaknai hanya sebatas peraturan perundang-undangan, akan tetapi hukum dimaknai baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengkoordinasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Definisi ini tetap berlaku bahkan untuk pemerintahan yang tidak sah atau tidak berhasil menegakkan kekuasaannya. Tak tergantung dari kualitasnya, pemerintahan yang gagal pun tetap merupakan suatu bentuk pemerintahan. Bentuk-bentuk pemerintahan yang pertama ada monarki. Monarki adalah bentuk dari pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan negara. Yang kedua ada bentuk tirani. Sekilas, tirani sama seperti monarki yang kekuasaan negaranya dipegang oleh satu orang. Tapi teman-teman tirani dijalankan dengan sewenang-sewenang secara otoriter dan absolut. Yang ketiga ada aristokrasi. Jika monarki dan tirani dipegang oleh satu orang, berbeda dengan aristokrasi yang dipegang oleh beberapa orang. Yang keempat ada oligarki.
Seperti aristokrasi, kekuasaan dalam oligarki juga dipegang oleh beberapa orang, teman-teman. Tetapi yang memiliki peranan dalam oligarki dibedakan berdasarkan kekayaan, keluarga, ataupun militer. Dan yang kelima ada demokrasi. Negara apa yang bentuk pemerintahnya demokrasi? Salah satunya adalah Indonesia. Dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kita juga mengenal istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang dicetuskan oleh Abraham Lincoln. Karena memang dalam demokrasi, pemegang kekuasaan adalah rakyat. Selanjutnya mengenai bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Definisi ini tetap berlaku bahkan untuk pemerintahan yang tidak sah atau tidak berhasil menegakkan kekuasaannya, tak tergantung dari kualitasnya. Pemerintahan yang gagal pun tetap merupakan suatu bentuk pemerintahan. Bentuk-bentuk sistem pemerintahan yaitu ada sistem pemerintahan presidensial, yang kedua ada sistem pemerintahan parlementer, yang ketiga ada sistem pemerintahan semi presidensial, yang keempat ada sistem pemerintahan komunis, yang kelima ada sistem pemerintahan demokrasi liberal, dan terakhir ada sistem pemerintahan liberal. Demikian penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.